Kalau di dalam sekolahan tetap belajar, justru di dalam sekolahan tuh jarang ada yang nongkrongnya. Ya emang Bipuri ini gue akuin dari zaman gue kelas 1, kakak-kakak kelas gue itu solid-solid semua. Yang namanya temen jatuh itu nggak pernah ditinggalin. Nggak pernah ditinggalin. Enggak sih, kalau gue dulu nggak berpikirannya kayak gitu, soalnya gimana ya, kalau lu nongkrong enak ya gue juga enak gitu loh. Lu asik, gue juga asik. Aduh. Gitu. Oke sob, gua udah nemuin nih banyak nih. Ada Bang Doyok, ada Bang Tulang, ada Bang Toha juga. Lu pokoknya banyak di channel-channel ya kan nanyain Toha orangnya kayak gimana sih, sama Bang Doyok nih, sama Tulang nih, ada semuanya bertiga nih. Gua bakal ngobrol-ngobrol asik nih di sini. Di Kolan Bijer lagi langsung. Pokoknya langsung gua samperin nih. Nah, ini abang-abangan gua semua nih dari 21 nih pokoknya nih. Banyak yang nanyain lah, pokoknya gue mau nanya-nanya sedikit sih. Bang, ini pokoknya yang ngejawab siapa aja lah pokoknya. Ada yang diem nggak apa-apa, pokoknya yang diem juga nggak apa-apa. Nih emang dulunya kalau di Bipuri emang kalau di dalam sekolah mah belajar aja bang ya, jarang yang nongkrong apa gimana bang? Ya dulu sih kalau zaman gue kelas 1, justru kalau di dalam sekolahan tuh jarang ada yang nongkrong. Jarang ada yang nongkrong bang? Jarang ada yang nongkrong, justru malah di luar paling di warung, di tongkrongan. Banyak lah ya tongkrongannya ya? Ya sebenarnya banyak deh di sini, di luar sini, di bawah, di Agen, Vespa, pada nongkrongnya. Justru kalau yang di dalam sekolahan tuh ya pada belajar gitu. Nah, buat banyak yang cerita ya kan katanya Kolan Bipuri atau Bijer di sekolahnya liar apa gimana. Enggak lah, namanya di sekolahan tetap belajar lah, nggak ada yang kayak gimana. Ini langsung nih dari alumni tuanya nih, jangan biasalah kalau alumni muda ngomongnya ya kayak gitulah. Pokoknya nih langsung real dari alumni tua, pokoknya nggak ada. Kalau di dalam sekolahan ya tetap belajar, namanya anak sekolahan. Ya, belajar. Kalau di dalam sekolahan tetap belajar. Justru di dalam sekolahan tuh jarang ada yang nongkrongnya, malah sepi bener, sepi kayak sekolah-sekolahan lain lah. Iya maksud main futsal. Banyakin main futsal, olahraga kalau kata Bang Toha. Emang kan banyak bang yang cerita katanya di luar juga emang jarang ada yang masuk apa gimana. Itu emang gimana bang? Emang bener bang? Apa nggak kayak sekolahan-sekolahan biasa? Sebenarnya sih masuk semua, sebenarnya semua masuk. Cuman memang dulu kan nggak terlalu gimana ya. Maksudnya yang penting kita tatap muka, absen, belajar satu pelajaran, 2 mata pelajaran, udah cabut gitu. Nah kalau kan 21-nya lagi rame nih bang, anak 21-nya. Kalau abang basis 21 juga kan? Iya sih. Nah, emang 21 itu dari tahun berapa bang berdirinya? Emang basis 21 itu emang dari apa? Maksudnya dari angkatan muda baru apa udah lama dari angkatan tua udah ada basis 21-nya bang? Kalau angkatan 21 ya gue juga nggak tahu ya mulainya dari kapan. Cuman ya gue taunya dari pas pertama masuk ya kakak kelas sudah pada nanyain deh, maksudnya lu rumah lu di mana, terus pasti langsung dipisah. Lu misalnya anak Pamulang, ya udah lu masuk 21 gitu. Terus anak sini, ya udah lu masuk 21 gitu. Oh, emang udah turun temurun begitu. Udah dari angkatan tua lah udah ada ya bang lah ya. Kalau untuk berdirinya basis gue juga nggak tahu. Oh, mungkin nah buat abang nih, pendapat abang dah pada nih anak 21 sekarang lagi rame nih bang, itu gimana bang bisa sampai rame kayak gitu bang? Hoax itu nggak sesuai kenyataan. No komen dah gua, yang bisa menjelaskan Bapak Toha ini. Itu emang anak 21 apa maksudnya serem-serem kayak gitu apa gimana, apa real apa gimana bang? Nggak sesuai. Nggak sesuai apa yang mereka ceritakan. Aduh, ini langsung dari angkatan tuanya nih anak 21 nih. Jadi ya mungkin itu cerita dia ya sama cerita yang angkatan tua ini ya pasti berbeda lah. Mungkin lu pahamin sendirilah cerita yang real atau yang tidaknya kayak gimana. Dan gue juga bukannya provokasi apa provokator kayak gimana nih.
cuman meluruskan aja karena 21 juga nggak ada yang terlalu serem lah, biasa aja lah ya, namanya ribut sama aja bang ya. Lemah lembut ya. Lemah lembut. Kalah lari. Ya sebenarnya kalau di jalur ya gimana sikon ya. Iya. Yang penting kita bisa lawan dulu, kalau nggak lawan ya nggak kelawan. Iya udah cabut gitu. Nggak, maksudnya ya di jalur nggak seheboh. Sebenarnya di jalur kita juga masih mikir-mikir juga sebenarnya. Gitu kan. Ya lah bentrok mas kita kalau Kalau nggak kelawan ya udah gitu. Ya sebisa mungkin kita tahanin dulu, tapi kalau nggak kelawan ya gimana gitu kan. Kalau di jalur tuh ya di jalur sebenarnya nggak bisa diduga juga sih. Iya. Gitu. Tapi kan banyak yang nanyain anak 21 apa gimana, itu kok bisa cuman 2 orang doang bang yang tampil di layar bang? Emang anak 21 sedikit apa gimana? Ya kalau dibilang sedikit ya sedikit, dibilang banyak banyak juga gitu loh. Karena Bipuri ini nggak sebanyak sekolah-sekolah lain Iya. sih muridnya gitu. Tapi ya emang Bipuri ini gua akuin dari zaman gua kelas 1, kakak-kakak kelas gua itu solid-solid semua. Yang namanya temen jatuh itu nggak pernah ditinggalin. Nggak pernah tinggalin, sebisa mungkin ya tolongin dulu gitu. Dia kena, gue juga kena gitu. Nah kalau di depan layar nih bang, kenapa angkatan muda doang bang yang tampil? Angkatan tuanya nggak ada yang pernah tampil, nggak pernah menceritakan bahwa anak 21 itu ya emang dari angkatan tua udah serem ya kan? Kenapa cerita angkatan anak muda doang nih yang serem-serem nih? Apa nggak mau dipublis? Apa itu udah buat cerita gua aja lah, nggak usah dipublis lah. Sebenarnya ya malu sih gue cerita-cerita begini gitu, malu aja gitu. Ini cukup pengen jadi rahasia. Iya benar. Rahasia gue aja gitu, dan yang tahu aja gitu buat di masa muda nanti. Benar. Buat suatu saat di masa tua gue bisa jaga-jaga buat anak gue gitu. Jangan sampai anak gue nanti ngalamin hal yang sama kayak gue gitu loh. Sebenarnya malu sih gue cerita begini gitu. Iya. Kan kalau kita nih nggak ngebahas lah cerita-cerita yang itunya. Maksudnya saya sih pengen menanya pendapat doang bang. Pendapat yang orang kalau bercerita sampai sesadis itu, seserem itu gimana bang? Emang harus apa mau diceritain, apa harus nggak boleh, apa gimana sih, yang standar-standar aja apa gimana tuh bang? Kalau menurut abang? Coba menurut Bapak Toha gimana? Ya, itu mah kehendak dia masing-masing. Kan cerita dia, jalan dia masing-masing Beda lah ya ceritanya. Tapi kan apa dari angkatan tuanya apa nggak dikasih tahu dulu nih, lu kalau cerita yang biasa-biasa aja lah. Kalau cerita yang serem kan bisa nama sekolahan juga bisa kurang bagus apa gimana, karena kan pasti banyak yang cerita ya cuman standar doang lah, ya ribut-ribut, nggak sampai seserem sesadis itu. Gimana tuh bang kalau kayak gitu? Emang angkatan tuanya nggak pada ngasih tahu bang? Udah dikasih tahu, tapi dianya susah ditemui. Susah ditemui. Mungkin udah sakit kali ya. Dia udah lupa diri. Aduh. Star syndrome. Tapi sebenarnya emang solid lah anak Bipuri ya, anak Bijer ya. Iya, kalau gua sih ngalamin gua sekolah di sini, yang gua alamin dari gua kelas 1 sampai kelas 3 gua punya kakak kelas, punya temen-temen, punya adik-adik kelas. Ya solid gitu. Solidnya kalau misalnya kita lagi ketekan gitu, ya temen yang nggak pernah ninggalin Nggak gitu. pernah ninggalin lah. Jadi maju bareng, mundur bareng gitu aja sih sebenarnya dulu gitu. Nah kan nih di sini ada Bang Tulang nih ya bang. Kayaknya saya juga tahu nih gabungnya tahun berapa. Nah kenapa bang bisa gabung sama Telkom nih bang? Di angkatan Bang Tulang. Kan Bang Tulang dulunya di 57. Pindah ke Telkom. Gua kalau dulu masih kelas 2 ya lah. Gua kelas 2, Tulang kelas 2. Dulu dia sering main ke sini. Waktu dulu dia kenalnya sama kakak kelas gua, malah yang ngebawa sini kan kakak kelas gua, si Alis. Oh. Si Alis anak 3 raksa, dia sering main, emang deket dia sama Alis. Terus ya dia suka bawa ke tongkrongan, dia main ke tongkrongan, ya akhirnya kenal dari situ gitu. Nah itu kan emang nggak ada sensi bang. Dulunya kan Bang Tulang ini tahu sendiri lah, dia pernah di 57 juga, pernah ngeributin Bijer juga ya kan. Apa nggak ada, wah lu dulu kan di 57, lu ngapain lu main di sini, kan biasanya bahasanya kayak gitu kan masih sekolah. Enggak sih, kalau gue dulu nggak berpikirannya kayak gitu, soalnya gimana ya, kalau lu nongkrong enak ya
gue juga enak gitu loh. Lu asik, gue juga asik. Aduh. Ya. Ini kan pindah dari 57. Nah, iya. Bukannya sama Bener, nih, Bang. 57. Nih kan belum pasti udah banyak yang tahu kan Toha pindahan dari 57 ke Bijer. Biasanya pasti ditatar dulu, Bang. Ini ada tataran kan nih buat Bang Toha nih. Pengen tahu nih. Dia pindahnya kelas 2 lu ya. Dia kelas 2, gua kelas 3 gitu. Itu gimana tuh, Bang? Ada disekolahin dulu apa gimana? Dulu sempet kelas 2 kan gua kelas 3, dia mau pindah nih. Udah ada info tuh. Yok. Ya, yok. Ada anak udah heboh tuh berita. Udah heboh. Ada anak Sasmita pindah ke sini. Anak mana? Pamulang. Udah coba nanti kita lihat saat dia masuk. Ya. Dulu mah dia diem. Pendiam lah pokoknya. Iya, yaudah akhirnya gue pengen tahu, coba. Yaudah lu kalau emang sekolah di sini, yaudah ayo. Kalau gue sih emang dari gue kelas 1 juga kan gue emang tatarannya jarang main fisik kan, Iya. langsung ke jalan juga gitu, ke jalur gitu. Yaudah akhirnya gue coba aja langsung di jalur nih. Oh, di jalur. Iya. Berarti gimana nggak sih? ada, biasanya kan ada tataran fisik, Bang ya? Enggak sih kalau gue ya gue ngapain sih tataran fisik karena gue juga nggak ngalamin ya nggak tahu ya basis lain cuman gue di basis 21 waktu gue kelas 1 jarang gitu tataran fisik gitu. Nah, dari basis-basis lainnya, Bang, abang itu nggak diinin, woi itu kan pindah dari 57 lu nggak sekolahin dulu fisik Ya apa? itu cara gue nyekolahin berbasis tuh berbeda-beda. Oh, beda-beda, Iya, enggak? karena ya udah karena dia masuk dengan 21 ya udah diserahinnya sama anak 21 gitu. Ya udah akhirnya kita coba nih. Coba di teh. jalur, gitu. Aduh. Dan akhirnya jadi tuh. Wah, iya. Jadi Robocop. Nah, banyak. Soalnya banyak, Bang, yang udah bahas lah nih, Bang Toha dong, Bang Toha nih, Bang Doyok. Banyak lah pada yang nanya, tapi kan mungkin apa orang-orang nggak tahu nomor apa gimana ya, apa juga dari abang-abangnya nggak mau bicara. Paling nih baru di channel saya doang nih, Bang, yang masuk nih. Mungkin nanti pasti banyak yang nge-DM lah. Kalau udah masuk sekali pasti banyak yang nge-DM. Itu bukannya itu urusan abang-abang dah kalau yang mau. Sebenarnya kita apa ya? Sebenarnya gimana sih ya? Kalau di media itu kadang kita nggak mau gimana ya? Malu lah udah tua lah ya kan. Bukan waktunya lagi untuk ya boleh bercerita ya tapi seadanya aja gitu ya untuk happy-happyan aja cerita itu waktu kita ngumpul sama teman-teman lama gitu kan ya udah itu aja gitu. Benar paling sih. gue sih nggak bisa gue nggak bisa nyeritain masa lalu gue kayak gimana gitu cuman soalnya karena emang bener, Bang, kalau kita ceritain yang lebih seremnya takut buat jadi inspirasi, Bang, nantinya. Ya, cuman bukannya kita malah berhenti nih tawuran. Bukan malah nambah. Iya, betul. Makanya ceritainnya lebih baik yang asik-asik lah. Kalau yang asik-asik kan jadi yang anak-anak baru juga nggak terpikirnya kayak gimana. Nah, lu juga harus tahu karena emang sekolahan Bipuri nggak terlalu serem juga, Bang, ya. Enggak sih, sebenarnya anak-anaknya sebenarnya asik enggak menurut gue ya. Dari zaman gua kelas 1 di sini dari kakak kelas gue sebenarnya orangnya asik-asik gitu. Kalau lu asik, gue juga asik gitu. Nah, kalau lu musik ya gue juga musik gitu loh. Kalau anak-anak Bipuri itu gitu. Sebenarnya dulu itu anak-anak Bipuri itu kalau tawuran bukannya diniatin sih, karena sebenarnya kadang terjadinya tawuran itu ya karena anak-anak basis jauh gitu. Mau sekolah dipantekin. Kan niat sekolah akhirnya tawuran gitu. Jadi ya guru-guru ya udah maklum karena banyak jauh-jauh karena juga. jalur rawan gitu loh. Nah, tuh buat lu nih yang kagak tahu ya kan, taunya pada Bipuri yang nyari. Biasanya banyak yang taunya Bipuri mulu nih, Bang, yang nyari biasanya. Sebenarnya enggak sih. Enggak. Tuh. Sebenarnya karena anak-anak Bipuri itu dulu niatnya memang sekolah, tapi kan dikarenakan jalurnya jauh, kayak di Kalideres, mereka ngelewatin beberapa sekolahan dan di sekolahan itu mereka sering dipantekin. Nah, akhirnya terjadilah tawuran. Tapi tetap mereka kalau masih bisa lewat ya mereka lewatin gitu. Mereka
mereka lebih baik sekolah daripada tawuran gitu loh. Nah, itu Yang mah penting- emang bener di luar sekolah lah Bang. Iya, Ya? yang penting mereka ngejar sekolah dulu. Ya nanti kalau pulangnya baru dah mereka mikir bagaimana pulangnya. Kalau mereka kan mau nggak mau dong. Kalau Iya. misalnya mereka pulang, mereka ngelewatin sekolahan itu lagi, ya mau nggak mau mereka harus lawan. Lawan gitu. lah daripada Bukannya dia. memang bukannya niat buat tawuran sebenarnya anak Bipur itu gitu. Nah dari situ Bang, nih kan sekarang udah kayak gini ya. Itu nah iya sampai viral ya kan, sampai rame. Itu gimana Bang?
no comment deh. No comment. Biar ya itu kan versi cerita masing-masing ya. Iya. Nah, maksudnya ya gue juga nggak bisa komen gimana gitu. Nggak bisa komen gimana. Ya mungkin saat zaman angkatan tua, angkatan muda, mereka punya versi cerita masing-masing. Nah, buat pendapat abang nih buat Bipuri nih sekarang udah sampai ditutup apa gini, gimana tuh bang rasanya bang? Sebenarnya iya, gue sih cuman gimana ya? Ya mungkin Bipuri ini ditutup sebenarnya banyak yang ngomong karena tawuran. Iya, ditutup. ya. Sebenarnya yang gua tahu, yang segua tahu ini bukannya karena tawuran. Ini ada permasalahan di internal manajemennya sini gitu. Dengan yang pemilik yayasan ini gitu. Makanya ya akhirnya tutup lah. udah harus ditutup gitu. Sebenarnya bukan karena banyak yang ngomong ditutup karena tawuran, Nah, matiin orang gitu kan. Sebenarnya ya bukan lah. Benernya ini ada permasalahan pokoknya di dalam lah, di internal sekolahan lah, manajemen gitu. lah. Yayasan. Nah iya, jadi buat netizen juga jangan lu ngiranya ya kan nih Bipuri ditutup karena banyak sering matiin orang apa, bukan coy. Ini karena ya di dalam internalnya lah, kita juga nggak perlu tahu ya kan, karena ditutup. Mungkin bakalan buka lagi kayak bang. Rencananya sih katanya di daerah Dandang ya, Oh, Cidangdang. Cidangdang, Cicayur apa Pagedangan gitu. Oh itu bakalan buka lagi kan? Iya katanya sih karena sih waktu kemarin kan saat ini ditutup kan memang mau direlokasikan ke daerah situ, cuman karena perizinannya belum selesai, itu masih mundur katanya sih. Sedengar saya katanya mau lagi, nggak tahu tahun ini, nggak tahu tahun depan gitu, itu akan dibangun lagi yayasan Bipuri ini. Di Bijer basisnya ada berapa bang? Banyak nggak? Banyak ya. basis gua nggak bisa nyebutin soalnya banyak banget gitu, karena dulu pun banyak siswanya gitu. Dibilang banyak ya nggak terlalu banyak kayak sekolah lain, dibilang sedikit ya masih rame gitu loh. Nah mungkin dari setelah ini kan kemarin udah ada reuni akbar juga bang, itu bakalan ngadain lagi nggak sih kira-kira Bipuri? Iya mungkin pengennya sih kalau alumni pada rencana sih pengennya ada lagi gitu, tapi kan nggak tahu kan kapannya itu. Mungkin pasti ada lah tahun apa nanti akhir tahun bakalan ada Ya reuni sebenarnya lagi. pengen aja sih karena kan kita silaturahmi. Iya, benar. Teman lama. Cuman Nah, kapan gitu kan harus ngatur waktu dulu. berarti kalau abang mau bang Toha satu basis nih ya? Satu basis, cuman dia ada kelas. Ada kelas. Saya kelas 3, dia kelas 2. Nah, gue pengen nanya nih sama Bang Toha nih. Ini pasti dia masih ketemu nih sama yang lagi viral lah sekarang nih. Nih, Bang. Lu kan basis 21-nya juga nih, Bang. Pasti lu masih ketemu lah sama anak 21 yang lagi viral-viral inilah. Itu ada tanggapannya nggak sih, Bang, dari lu? Gimana Bang tanggapan lu tentang ya dialah yang cerita-cerita kayak itulah apa itu bakalan kan sebenarnya channel-channel kayak gini pengennya stop tawuran Bang ya, apa kalau ceritanya kayak serem kayak gitu apa bakalan stop apa bakalan gimana Bang? Harusnya kayak gimana kalau cerita-cerita di channel-channel Bang? Ya kalau cerita jangan terlalu berlebihan lah, sesuai apa Sesuai apa realnya lah, ya, fakta lah ya. faktanya dia sekolah apa, jangan dilebih-lebihkan dan jangan menjelek-jelekan Bipuri. Iya. Nah berarti kalau bagi alumni Bipuri, lu boleh bercerita tapi lu jangan sampai bisa ngerusak nama Bipuri apa kayak gimana. Lu kalau mau cerita real aja lah, fakta lah, karena nanti mencangkupnya nama sekolahan juga ya kan? Iya. Berarti ya lu kalau mau cerita bebas lu cerita, tapi lu jangan sampai ngejelekin nama Bipuri. Itu aja sih buat alumni ya, alumni angkatan tua. Jangan nyari keuntungan bawa nama bijernya. Oh, berarti lu kalau lu pengen Iya, lu gede karena bijer, tapi jangan nyari keuntungan duit jual nama bijernya. nah, ya tuh benar nih. Gua mah bukan alumni bijer. Laptop, tapi kalau gua ngeliatin sekarang mah malah prihatin. Prihatinnya ya
di Bijer nih banyak loh. Iya, banyak lah. Orang yang ya lebih dari dia pada lah, tapi nggak di up ceritanya, nggak dilebih-lebihin apa gimana. Di Bijer saya waktu punya nyawa tuh satu. Bukan, iya benar, banyak lah. Semua ya, pas salon semua, tapi ya nggak mau nonjolin, cuma bedanya gitu. Tapi buat abang bertiga nih, kalau buat anak Bipuri nih biasa banyak juga yang udah dipanggil bang. Itu gimana bang pendapatnya? Maksudnya kalau dia bercerita berlebihan apa gimana itu gimana sih maksudnya? Pak emang ceritanya dia real apa gimana? Apa nggak boleh lah kalau lu bisa jangan cerita lah? Apa gimana pendapat abang nih? Dia boleh bercerita masuk ini channel apa gimana? Kalau gue sih ya nggak ngelarang ya, maksudnya lu mau cerita apapun ya gue nggak ngelarang gitu, gue nggak bisa ngelarang karena mungkin cerita versi dia begitu ya begitu gitu. Karena kalau gue ngalamin ya gue nggak banyak lah yang ngomong katanya ya sorry gue mah maksudnya kayak gue di jalur di kantor, tapi gue nggak ngerasa karena gue masih takut gitu, gue masih takut sebenarnya gitu, nggak seselon yang diceritain gue gitu. Kalau gue versi gue aja nggak seselon yang mungkin yang orang anggap tuh kayak gimana tapi gue nggak seselon itu. Bisanya malah kita mah yang atau malah pengen yang rendah gitu, nggak mau yang Terlalu tinggi lah. Ya, begini nih orang sekolah ini enggak, kalau bisa ceritanya kita kalah terus kalau ceritanya. Iya. Karena biar dia aja lah, biar netizen aja yang tahu ya kan cerita abang-abang ini gimana di luar jalur ya kan. Biar yang ya itu mah cuma cerita kita dan yang tahu aja. Nah, iya benar. Buat yang cerita kita nanti kalau udah tua kumpul atau gimana. Lu inget gak dulu gini-gini, ya udah cuma gitu doang, nggak yang harus di-publish, lu menain, lu sampai tatanya. Ya gitu dah. Iya pokoknya serem lah. Ya serem lah, jangan lah lu nggak mau ngomongin juga. Nah kalau bisa nih kalau bertiga nih pendapat kan, namun saya juga channelnya emang channel cerita anak sekolahan nih bang dari awal ya. Menurut abang channel-channel cerita begini tuh bagus nggak sih bang? Saya pengen tahu dah pendapat dari alumni angkatan tua nih. Coba satu dah dari Bang Toha dulu nih. Selama ini kurang bagus kalau dilihat. Kurang bagus. Iya. Ada banyak dampaknya lah ya. Banyak dampak yang nggak bagus buat generasi Buat yang generasi bawah. Karena dari cerita itu mereka pengen terinspirasi, termotivasi. Berarti ya kalau mau cerita lu jangan terlalu berlebihan. Kalau lah. mau cerita prestasi sekolahannya. Nah, oke. Mantap. Bang Toha nih. 21. Wah nih kalau lu Jangan yang bawa. jangan yang serem-seremnya. Kalau lu mau bercerita, prestasi lu ceritain. Mengedukasi. Mengedukasi, mantap. Nih langsung nih dari Bang Doyok nih. Gimana nih kalau dari Bang Doyok nih? Pendapatnya dari maksudnya pendapat dari channel-channel yang podcast beginilah. Ya sebenarnya plus minus ya. Iya. Plus minusnya kalau menurut gua plusnya itu ada yang bercerita tentang itu ya kan, itu buat agar ya yang lain enggak ini lu cerita. Iya. Ini lo ceritanya ini ceritanya tawuran, lu bakal kalau lu nggak ngebacok ya dibacok gitu kan. Ya nanti jangan sampai lu begitu gitu. Resikonya. Itu plusnya itu ngasih tahu bahwa lu jangan sampai lu kena resiko begini gitu loh. Ya minusnya bukannya, kalau menurut gua minusnya ya malah sebaliknya sekarang. Banyak yang termotivasi sampai ya jujur sih, sampai ada ipar gua juga masih kecil itu udah termotivasi banget sampai sekarang. Bahaya juga ya. Berarti nggak bagus juga bang ya? Dia sampai ada ipar gua juga, ya sekarang kan udah zaman gadget ya. Sampai sekarang dia sampai nanya ke gua gitu, kenal sama ini enggak, Ade mau begini nih, mau sekolah di Bipuri. Aduh. Sampai begitu ngomong. Cuman gue bilang ya Bipuri udah tutup gitu. Sampai termotivasi mau sekolah di Bipuri gitu loh. Sampai ada ipar gue gitu. Ya gue sih seneng ya karena Bipuri namanya kakak juga. Gue sebagai alumni juga
seneng lah, maksudnya Bipuri juga bisa dikenal sama masyarakat. gitu. Sampai yang kenal ini bukannya seserpong lagi, Bang. Tapi gue ya minusnya ya di mata yang Netizen lain lah, yang ya, lain lah. itu ya Bipuri itu jadinya kayak sekolahan tawuran mulu Iya. sebenarnya ya Prestasi. bukan karena tawuran, prestasinya juga Banyak lah ya kan. Cuman jadi kayak dulu banyak ekstrakurikuler kita, basket Iya. gitu. Ya, pada gitu sih. Sebenarnya prestasinya juga banyak, nggak cuman sekelas di jalur apa gitu. Sekilasnya kan pada tahunnya sekolah Bipuri itu sering tawuran. Nah, iya benar. Sebenarnya prestasinya pun banyak. Banyak lah kalau mau kita ungkapin mah banyak ya kan Bang prestasinya, karena di setiap sekolahan pasti banyak yang pinter juga, banyak yang kaliannya apa juga pasti banyak lah. Nah kalau dari Bang Tulang nih, kan Bang Tulang juga pernah di podcastin ya apa gimana cerita-cerita. Nah mungkin kan dari situ juga Abang punya pengalaman lagi, wah ini nggak bagus nih apa gimana nih, pendapat Abang gimana nih? Kalau gue sih sampai gue bilang nyesel karena gue lihat dampaknya itu bukannya ngedukasi yang gue lihat, malah anak-anak kecil jadi pengen nyoba, termotivasi malah jadinya baik. Iya. Berarti Gue sering bilang kan, iya benar. sering bilang, aduh kayak gini malah podcast kayak gini malah nimbulin orang pengen tawuran. Podcast yang sebelumnya lah yang cerita tentang ini, malah nggak ada kepositifnya yang gue lihat malah. Berarti gimana nih Bang pendapat Abang nih? Kalau bisa sih kalau buat cerita ya karena udah terlanjur banyak lah ya kan? banyak ya. Dan juga gue juga pengennya sih para konten kreator juga harus bisa memilih lagi cerita yang mana bisa Publis. ya Dikeluarin. apa atau enggak. Karena aduh Banyak kan ya. Aduh parah. Nah makanya kenapa Bang saya juga kan emang awalnya saya juga podcast kayak gitu Bang. Jadi saya mau nanya kayak gini juga, saya juga buat milih-milih nih Bang, biar jadi bisa saya pilih-pilih nih harus yang saya publis atau yang tidak. Kalau bisa sih emang saya juga pengen banyak edukasinya daripada cerita yang serem-seremnya ya kan. Karena kalau banyak itu udah banyak juga Bang, di sampai masuk TV, koran ya kan, yang meninggal lagi, yang apa. Malah jadi sekarang itu yang banyak kan meninggal di luar pulau, luar Jawa jadinya. Bukannya kalau mungkin daerah Jakarta, Tangsel, dan sekitarnya udah mulai berkurang ya. Jabodetabek udah nggak aneh loh. Nah, tapi iya. ada juga baru kabar juga katanya anak meninggal juga gara-gara Bekasi ya? Bekasi ya, anak Bekasi ya kan. Jadi kasiannya kayak gini nih dampaknya. Yang dulunya malah enggak ya kan, daerah luar malah kurang sampai masuk publis lah. Ya. Malah sekarang daerah luar-luar ya yang bisa masuk publis ya. Makanya kadang jadi timbul prihatin katanya. Nah, buat Abang nih yang udah pada masuk sekolah nih sekarang, kira-kira gimana Bang? Buat biar tidak ngelakuin lagi apa gimana? Ya sebenarnya ya lu boleh lu mau sekolah di mana juga, yang penting sekolah ya sekolah, jangan termotivasi untuk lu sekolah pengennya tawuran, jangan termotivasi gitu sih. Intinya yang dulu sekolah di Bipuri itu motivasinya mereka ya sekolah gitu. Untuk belajar lah ya. Untuk belajar, bukan motivasinya untuk tawuran gitu loh. Pengen sekolah makanya Pengen sekolah. basis biar sampai sekolah. Karena jadinya mereka berbasis itu ya mereka pengen sekolah sampai sekolah itu bareng-bareng gitu. Bukannya bikin basis itu untuk tawuran, enggak gitu. Baru nih Bang ada yang ngomong nih. Maksudnya mereka yang sekolah rumahnya jauh-jauh, yang sekolah di sini mereka motivasinya tetap sekolah, bukannya motivasi mereka untuk tawuran, bukan. Nah pulangnya itulah mereka baru mikir gimana caranya selamat sampai rumah gitu. Nah, buat lu anak basis nih, sekarang banyakan nih ya kan, lu pengen ikut basis buat tawuran doang Bang. Ternyata kalau angkatan tua itu dia ikut basis itu biar sampai sekolah dan pulangnya juga biar sampai rumah. Karena kalau sendiri-sendiri bahaya juga ya kan. Gitu. Nah, jadi lu jangan berpikir lu masuk basis buat tawuran, lu salah besar itu. Aduh. Pokoknya lu pikiran-pikiran kayak gitu lu harus lu ilangin lah. Jadi mungkin gua ya cerita tentang Bipuri dari sama Telkom gabung ke Bipuri juga, terus
dari Bang Toha pindah dari Sasmita ke Bipuri juga, tatarannya yang nggak ada yang lu pikirin serem-serem lah. Iya, sebenarnya Nggak ya ada. sama aja. Lo asik ya gua asik. Mana? Ya ini buktinya dari sekolahan kayak yang mungkin bisa Iya, dibilang lah. rival ya kan. Derby. Ya dibilang rival, tapi pas saat masuk sini ya lu udah jadi anak Iya. Bipuri. Ya udah kita belajar bareng, sekolah bareng, nongkrong bareng gitu. Bukannya untuk tawuran, bukan Nah. gitu loh. Jadi buat lu semua nih yang ngecap atau yang kayak gimana taunya Bipuri tawuran apa gimana, kagak. Bipuri itu sama, waktunya belajar dia belajar, waktunya pulang ya dia pulang ya kan, karena enggak lu pikirinnya yang serem-seremnya doang. Itu biarin lah yang cerita kayak gitu, biarin dia cerita, karena dari angkatan tuanya juga bercerita kayak gini ya kan. Jadi lu jangan pikirin yang serem-seremnya aja lah lu. Ya mungkin versi cerita dia waktu zaman dia mungkin begitu. Cuma kan versi yang dulu kan memang sekolah ya mereka bikin buat basis itu bareng-bareng ya karena mereka pengen sekolah, pengen lulus, pengen punya ijazah. Iya gitu benar, kan. buat kerja ya kan. buat nanti di masa depan pengen punya ilmu gitu. Wah, pokoknya keren dah nih dari angkatan sini tua memang nih. gua bilang prestasinya juga banyak Bipuri, Gua kecil nih STM favorit ini. Iya. Makanya gua dulu kecil pengen sekolah di sini. Dari mesinnya, dari pokoknya STM itu favorit juga Serpong. Oh, lu. Pamulang gua tuh. Pokoknya lu jangan berpikiran yang negatif lah. Banyak di Bipuri yang positifnya juga ya kan. Ya udah mungkin gua berceritanya cuman sampai sini. Kalau lu emang pengen banyak gua ngobrol bareng sama abang-abang gua yang kece dan gokil-gokil nih yang bertiga ini, lu banyakin komentar aja dah. Mungkin nanti gua bakalan tanya lagi kalau mau juga ya kan, kalau abang-abangnya mau. Kalau emang masih penasaran sama ceritanya, tapi nggak bakalan lah cerita yang terlalu seremnya. Tapi kalau lu pengen tahu apa sisi-sisinya dari Bang Toha, Bang Doyok, Bang Tulang, lu banyakin komen aja lah pokoknya. Nanti bakalan gua undang lagi di channel gua, tapi gue juga nanya orangnya dulu kalau dianya mau. Oke. Thank you buat semuanya dan terima kasih yang udah support gue juga, yang sampai sekarang lah yang gua udah bisa upload terus apa gimana. Nah, karena kenapa gue juga bisa kumpulin ini bertiga ya emang gue adik-adikannya dari gue SMP lah pokoknya. Dari gue SMP sampai gue STM ya ini semualah yang ngasih cerita yang gimana, tapi banyak juga positifnya yang diceritain, bukan yang terlalu negatifnya juga. Jadi mungkin gua akhirin, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Stay tune terus pokoknya channel gua.